A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada kajian kitab fikih dasar yang ditulis oleh Ismul Manhaji Dirasi, bagian kurikulum Ma'had Darussalam Guntur Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadisah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab atau judul Al-Ghuslu, tata cara mandi wajib. Yang pertama, ta'riful ghusl, pengertian atau definisi daripada mandi wajib. Al-ghuslu huwa sayalanul ma'i ala jami'il badani bi niyyatin makhsusah. Mandi adalah meratakan air ke seluruh permukaan badan dengan niat tertentu. Wa katsirun minat talamidhi yagtasiluna sabahan aw masa'an litamzifi ajsamihim walakinna hadzal ghusl laisa biwajib. Para pelajar mandi pada waktu pagi atau sore hari untuk membersihkan badan mereka. Tetapi mandi yang dilakukan oleh kebanyakan pelajar ini laisa biwajib, bukan yang kita maksudkan dengan mandi wajib. Wa hunakal ghuslu wajib wa huwa idza wujidat asya al-mujibatu lil ghusl. Ada hal-hal yang menjadi penyebab kapan mandi itu menjadi wajib. Al-asya'ul mujibatu lil ghusl, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang wajib untuk mandi, sittatun, ada 6 hal. Yang pertama, al-jima'u wa hadza lizaujaini. Yang pertama, hal yang dapat menyebabkan seseorang wajib mandi adalah karena jima'. Jima' adalah hubungan badan antara pasangan suami istri. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya sperma. Sebelum lanjut, kita jelaskan terlebih dahulu mengapa dibedakan antara jima' dan khurujul mani. Karena jima', hubungan badan antara suami istri ini tidak nunggu sampai keluar mani. Apabila bertemu ataupun masuk sedikit saja antara dua kelamin yang dimiliki oleh pasangan suami istri, wajib mandi. Sedangkan poin yang kedua, khurujul mani wa hadza liman yablughu amruhu 15 sanatan taqriban sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Keluarnya mani bagi remaja yang sudah sampai usianya 15 tahun atau lebih kurang, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa yusamma hadzani sababani al-janabatu wa syakhsul ladzi yatalabbasu bi ahadi hadzaini sababaini yusamma al-junub. Keluarnya mani atau jima' menjadi 2 penyebab bagi seseorang harus mandi, dan orang yang telah mengalami 2 hal ini disebut orang yang junub. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan keluarnya mani ketika sampai pada usia 15 tahun? Yang dimaksudkan di sini adalah pada umumnya orang kita menyebutnya mimpi basah. Ketika seorang remaja laki-laki atau perempuan sampai pada usia tertentu, dia akan mengalami masa yang kita sebut dengan baligh, ditandai dengan keluarnya sperma, baik disebabkan oleh mimpi ataupun tidak. Ini 2 penyebab mengapa seorang harus mandi wajib. Adapun bagian yang ketiga, al-haidu,
haid. Apa itu haid? Ad-damul khariju min imra'atin kulla syahrin ala wajhi sihah. Haid adalah darah yang keluar dari kelamin seorang perempuan setiap bulan dalam keadaan normal. Seorang perempuan yang sudah sampai masa balignya, mereka akan mengalami yang namanya haid, yakni setiap bulan akan mengalami situasi ataupun keadaan keluarnya darah dari kemaluannya. Berapa lama? Jumhur ulama menyebutkan paling sebentar itu 24 jam, sedangkan paling lama 15 hari. Dan pada umumnya wanita yang mengalami haid itu sebanyak 7 atau 8 hari. Bagaimana jika keluarnya darah tidak sampai 24 jam atau sehari semalam? Maka itu belum dianggap haid. Jadi seandainya darahnya keluar cuma sebentar dan berhenti sebelum sampai 24 jam, maka cukup dibasuh sebagaimana cara membersihkan najis atau darah tersebut. Setelah itu tanpa mandi besar boleh mengerjakan sholat. Hal yang selanjutnya kita sebut dengan an-nifas. Penyebab mengapa seorang harus mandi yakni nifas. Apa itu nifas? Damul khadiju aqibal wiladah. Darah yang keluar yang disebabkan oleh proses melahirkan. Bagi perempuan setelah melahirkan akan mengalami keadaan keluarnya darah. Sampai darah itu berhenti, maka diwajibkan bagi perempuan ini untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Berapa hari? Pada umumnya nifas terjadi pada rata-rata perempuan itu selama 40 hari. Sedangkan masa toleransi yang disepakati oleh kebanyakan ulama yakni 60 hari. Untuk nifas tidak ada masa sebentar. Yang penting setiap darah keluar setelah proses melahirkan itu disebut nifas sampai dia berhenti. Rata-rata telah kita sebutkan tadi selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Setelah darah nifas berhenti, maka wajib mandi. Adapun yang kelima, penyebab yang kelima, al-wiladah. Wa hadhihi thalatha tukhtassu bil mar'ati al-balighah. Yang kelima adalah melahirkan. Dan 3 poin ini, haid, nifas, dan wiladah, khusus bagi perempuan yang sudah baligh. Apa maksud kelahiran di sini? Seseorang perempuan yang melahirkan anak, baik dalam keadaan normal ataupun keguguran, anaknya itu belum sempurna, maka wajib mandi. Ini dikatakan wiladah. Setiap ada kejadian melahirkan harus mandi. Yang terakhir ataupun yang keenam, al-mautu. Orang yang meninggal dunia. Orang yang disebabkan meninggal dunia wajib dimandikan. Wa yashtariku fihi ar-rajulu wal mar'atu. Wa man hadatsa lahu sababun min hadhil asbab yajibu alaihi al-ghusl. Inilah diantara penyebab kapan seseorang diwajibkan untuk mandi. Sedikit penjelasan tambahan untuk mayit ataupun orang yang telah meninggal dunia, ada pengecualian, yakni anak yang lahir ketika belum utuh jasadnya, dalam hitungan hari bisa kita katakan sekitar 120 hari. Maksudnya ketika sudah 120 hari di dalam rahim perempuan,
maka ketika itu jasadnya sudah sempurna. Jika dia lahir dalam keadaan jasad belum sempurna, maka tidak wajib mandi. Ketika jasadnya utuh lahir, kita bahas adalah keguguran mayit tadi, masih belum kalau apabila anggota tubuhnya sudah sempurna, berkepala, punya tangan, punya kaki, maka wajib dimandi. Furudul wusli ataupun rukun-rukun wajib. Arafta kaifiyatul wusli wal an yajibu 'alaika ma'rifatu faraidihi wa sunnatihi. Wa faraidul wusli salasatu asya'. Kewajiban dalam mandi ataupun rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama an-niyatu inda awali ma yusalu bi ayyanwiya ala raf'il hadatsil akbar. Yang pertama itu niat. Ketika kita hendak memulai mandi, kita harus menanamkan di dalam hati kita niat bahwa kita ingin mengangkat hadas besar. Berniat ingin mengangkat hadas besar. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, izalatu ma yujadu 'alal badani minan najasati qabla al-irtisal. Menghilangkan najis yang ada pada badan sebelum mandi. Jadi sebelum kita melakukan mandi besar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu apakah di badan kita ada kotoran ataupun jenis najis lainnya, harus dibersihkan. Yang ketiga, isal ma'i ila amati sya'ri wal basyarah. Meratakan air ke keseluruhan rambut dan permukaan kulit. Apa maksudnya di sini? Sesuai dengan definisi mandi seperti yang kita bacakan tadi, sayalanul ma'i ala jami'il badani, meratakan air ke seluruh badan. Jadi jangan sampai ada sedikit pun permukaan kulit yang tidak tersentuh oleh air. Apabila ada sedikit permukaan kulit kita yang tidak tersentuh oleh air, maka mandinya dianggap tidak sah. Jadi para pelajar, para sahabat harus berhati-hati. Termasuk sebelum wudhu juga kita harus betul-betul perhatikan kondisi tubuh kita. Apakah ada hal-hal yang dapat menghalangi kulit kita dari terkena air. Contohnya cat. Bagi ibu-ibu, setelah masak ikan, perhatikan ada tidak sisik ikan yang menempel. Ataupun ibu-ibu petani karet, setelah bangkit, contohnya perhatikan apakah ada sisa-sisa karet di tangannya sehingga membuat kulitnya terhalangi dari tersentuh air. Jadi termasuk rukun dari mandi besar atau mandi wajib ini adalah meratakan air ke seluruh permukaan kulit dan rambut. Yang selanjutnya pembahasan kita adalah sunanul ghusl. Sunah-sunah ketika mandi wajib. Wa sunanul ghusli sittatu asya'. Adapun sunah dalam melaksanakan mandi wajib ada 6 hal. Yang pertama at-tasmiyah, artinya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua al-wudu'u qabla al-ghusli, hendaknya kita wudhu sebelum melakukan mandi wajib. Ini hukumnya sunnah. Yang ketiga adalku ay imrarul yadi 'alal jasadi, memijit ataupun menggosok-gosok tangan ke tubuh. Ini sunnah. Ketika kita mandi meniriskan air, maka tangan kita disunahkan memijit-mijit atau menggosok-gosok ke permukaan badan. Untuk apa? Fungsinya kembali ke pengertian tadi, agar air betul-betul rata ke seluruh permukaan kulit badan kita. Al-muwalatu, hendaknya berkesinambungan. Tidak boleh ketika kita mandi besar atau berwudu kita hanya melakukan
rukun pertama saja, setelah itu berjeda. Tidak, dia harus berkesinambungan. Taqdimul jihatil yumna 'alal yusra, mengutamakan bagian kanan daripada yang kiri. Jadi mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Mandi, kita sirami terlebih dahulu bagian badan sebelah kanan. Setelah kanan, baru kita ambil air pakai tangan kiri, kita siramkan bagian kiri. Ini hukumnya sunnah. Adapun yang terakhir, yang keenam, as-satru fil khulwah, amma fi ghairil khulwati fayajibu satar, mengenakan penutup atau basahan di tempat yang tersembunyi. Adapun ketika seseorang mandi di tempat yang tidak tertutup atau tidak tersembunyi, fayajibu satar, maka wajib mengenakan basahan atau penutup. Jadi mengenakan penutup ini sunnah hukumnya. Yang selanjutnya, al-agsalul masnunah, mandi yang disunahkan. Judul kita adalah tentang mandi. Yang pertama tadi kita membahas mandi wajib. Ternyata ada waktu-waktu kita disunahkan untuk melakukan mandi dalam syariat Islam. Arafta anna man hadatha lahu syai'un minal asya' al-mujibati lil ghusli yajibu alaihi al-ghusl. Kamu telah mengetahui barang siapa yang memiliki hadas, maka dia termasuk seorang yang diwajibkan untuk mandi. Maka umuru yusannul ghusl bisababiha. Ada beberapa hal seseorang disunahkan untuk mandi. Jadi maksud disunahkan di sini tidak nunggu dia memiliki hadas besar, tidak nunggu dia memiliki ataupun mengalami hal-hal yang mewajibkan dia mandi. Kapan seseorang diwajibkan untuk mandi? Fayusannul ghusl fil awqatil madhkurah, disunahkan untuk mandi pada waktu-waktu berikut. Yang pertama, qabla sholatil jumu'ati, sebelum berangkat sholat Jumat kita sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Qabla sholatil aidaini, sebelum mengerjakan sholat dua hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Qabla sholatil istisqa, sebelum melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Qabla sholati khusyufil qamar, sebelum mengerjakan sholat gerhana bulan. Qabla sholati khusyufi syams, sebelum kita mengerjakan sholat gerhana matahari. Qabla ihrami bil hajj, sebelum kita mengenakan pakaian ihram dalam haji. Ba'da ghuslil mayit, setelah seseorang memandikan mayit, sunnah baginya untuk mandi setelah pulang. Ba'da islamil kafir, setelah masuk Islamnya seseorang yang tadinya kafir, sunnah mandi. Ba'dal ifaqati bin igma'i au jununi, setelah sadarnya seseorang dari keadaan pingsan atau gila. Jika ada seorang pingsan atau gila, sadar dia, maka sunnah baginya untuk melakukan mandi. Penjelasan yang selanjutnya yakni hikmatul ghusl, hikmah seseorang melakukan ataupun mandi. Qad arafta anna al-wudu'a yuhditsu nasyata. Anda telah mengetahui berdasarkan pembahasan yang telah lalu, sesungguhnya wudu dapat memperbaharui semangat. Wa anna lil wudu'i atharun 'aziman fin nazafah wal muhafazati 'ala shihah. Dan sesungguhnya dengan berwudu dapat menyebabkan bersih. Pengaruh dari wudu dapat menimbulkan keadaan bersih. Wal muhafazatu 'ala shihah, dan bisa menjaga kesehatan. Wala syakka anna al-ghusla ablagha wa afdal min dzalika. Dan jangan ragu bahwasanya mandi adalah lebih utama atau lebih afdal daripada sekedar wudu
Artinya keutamaan mandi memiliki hal ataupun bahkan lebih besar daripada manfaat ketika kita berwudu dari segi kesehatan. Lihaza yaqulu atibba, oleh karena itu berkata pakar kesehatan, man yuridu li nafsihi as-sihah wal afiyah falyagtasil kulla yaumin marratan alal aqal. Kata pakar kesehatan, siapa yang menginginkan dirinya sehat dan afiat, maka hendaklah dia mandi sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Ini berdasarkan ilmu kedokteran. Di sini kita bisa melihat betapa Islam itu sungguh agama yang sangat sesuai dengan keilmuan, dengan sains. Ketika Islam menuntut kita untuk mandi wajib, sunnah mandi dalam keadaan-keadaan tertentu, ternyata manfaatnya sangat besar sekali jika kita lihat dari segi kesehatan. Famin hikmatil ghusli salasa. Di antara hikmah mandi itu ada 3. Yang pertama, al-muhafazatu 'ala an-nazafati wa shihah. Seperti yang sudah kita singgung tadi, di antara hikmah seseorang ketika dia mandi, yang pertama terjaga kebersihan dan lebih sehat. Li'alla yaltaqil insan bi ikhwanihi al-muslimina wa huwa qadirun wa yu'dhihim bidzalika. Apa manfaat mandi? Agar seseorang apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim, dia tidak mengganggu karena dia dalam keadaan bersih. Dia tidak kotor sehingga mengganggu ketentraman. Begitulah manfaat mandi ataupun buah dari ketika kita ingin melaksanakan ajaran Islam. Yang ketiga, li'anna tarkal ghusli yurisul khumula wal maila ilal kasali. Orang yang tidak mandi dapat menyebabkan pasif ataupun tidak semangat, wal maila ilal kusal, dan cenderung menjadi malas. Kebalikannya, orang yang mandi berarti bisa menambahkan semangat dan lebih rajin daripada orang yang malas mandi. Poin yang terakhir, ma yuhramu bisababil janabah. Apa-apa yang diharamkan disebabkan memiliki hadas besar. Orang yang memiliki hadas besar seharusnya dia mandi wajib, tetapi dia tidak mandi wajib, maka ada hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang pertama, yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Diharamkan bagi orang yang junub ada 5 perkara. Yang pertama as-sholatu. Salat haram bagi orang yang berhadas besar mendirikan salat. Qiraatul Quran, tidak boleh orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Masul mushaf wa hamluhu, bahkan memegang atau membawanya tidak diperbolehkan siapapun dalam keadaan berhadas besar. At-tawafu bil Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah haram ketika berhadas besar. Al-lubthu fil masjid, termasuk berdiam diri atau tinggal di masjid tidak diperkenankan dalam Islam orang yang memiliki hadas besar. Para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat tentang tata cara mandi wajib. Mudah-mudahan ini cukup menjadi pengantar ataupun pengetahuan dasar kita mengenai mandi wajib. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita dalami seputar mandi wajib. Kita belum membahas masalah apa ciri-ciri mani yang keluar, bagaimana kondisi haid yang sebenarnya, apa yang terjadi apabila haid itu lebih daripada 15 hari, bagaimana ketika nifasnya lebih daripada 60 hari. Hal ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.